Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengklasifikasian pada tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan kita hari ini, alangkah banyak kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Silvanus Mendrova dan Nama saya Nisa Triloli. Nama saya Marta Tianase. Nama saya Afrika. baik teman-teman semua, sekarang kita akan melakukan pengklasifikasian tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi berdasarkan habitatnya. Nah, sebelum kita mengklasifikasi tumbuhan ini, perlu juga kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan klasifikasi. Nah, teman-teman semua, klasifikasi ini yaitu suatu pelaksanaan yang dilakukan untuk mengkategorikan makhluk hidup menjadi kelompok atau menggolongkan menjadi unit yang lebih kecil lagi, dan atau bisa juga dikatakan yaitu suatu usaha untuk mengelompokkan atau mengkategorikan organisme atau makhluk hidup dalam takson melalui pencarian keseragaman dan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, tentu kita sudah tahu tentang pengertiannya, maka kita juga harus tahu apa tujuan daripada kita melakukan klasifikasi ini. Tentu tujuannya di sini yaitu kita untuk mengetahui jenis-jenis organisme atau makhluk hidup dan mengetahui hubungan antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, dan juga dapat kita mengetahui kekerabatan makhluk hidup. Nah, itu tadi beberapa tujuan daripada melakukan klasifikasian pada makhluk hidup dan terlebih-lebih pada tanaman yang akan kita klasifikasikan. Selanjutnya, dalam melakukan klasifikasi ini teman-teman, ada dasar-dasar yang harus diperhatikan dalam melakukan klasifikasi. Seperti kita harus tahu dasar atau berdasarkan ukuran tubuhnya, kita mengklasifikasikan bagaimana ukuran tubuhnya dan juga bagaimana tempat-tempat hidupnya. Itu dasar-dasar yang harus dipertimbangkan dalam melakukan klasifikasi ini. Dan tentu ketika kita melakukan klasifikasi ini teman-teman, kita harus menggunakan beberapa metode, yaitu ada dua metode. Yang pertama yaitu metode empiris, yaitu makhluk hidup itu berdasarkan persamaan alfabet atau tanpa melihat kesamaan sifat maupun ciri-ciri yang dimilikinya. Dan sedangkan metode yang kedua yaitu menggunakan metode rasional, yaitu dikelompokkan atas dasar hubungan yang jelas dari sifat atau ciri-ciri yang sudah ada. Jadi pada saat ini kita melakukan nanti pada pengklasifikasian ini kita menggunakan metode rasional. Nah, pada metode rasional ini juga teman-teman ada beberapa sistem yang harus juga kita pertimbangkan. Ada beberapa seperti sistem praktis, sistem artifisial, sistem natural, dan sistem modernisasi. Dan pada saat ini, menggunakan metode ini kita juga harus menggunakan sistem artifisial, yaitu mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang ditetapkan oleh peneliti itu sendiri, yaitu kita, dengan contoh ukurannya, ukuran tubuh, bentuk, dan habitatnya. Baik teman-teman semua, setelah kita tahu bagaimana dari klasifikasi, tujuan, dasar-dasar, dan bagaimana metodenya, metode yang digunakan dalam melakukan klasifikasi, lalu bagaimana itu langkah-langkahnya dalam melakukan klasifikasi ini. Tentu dalam melakukan klasifikasi ini, langkah pertama yaitu kita harus mengamati dulu makhluk hidup atau tumbuhan yang akan kita klasifikasikan, yaitu mulai daripada habitatnya, jenisnya, ukurannya tadi. Nah, jadi pada saat ini karena materi kita berdasarkan habitatnya, klasifikasi berdasarkan habitatnya, maka kita mengidentifikasikan habitat-habitat apa saja yang tumbuhan itu tempati di daerah mana saja. Nah, sekarang teman-teman semua, saya kebetulan berada di daerah rawa atau yang memiliki tempat habitat yang berkadar tinggi, daerah yang berkadar garam tinggi, yaitu di daerahnya di Pantai Hoya yang kebetulan mempunyai hutan rawa. Nah, kita bisa melihat di sini teman-teman semua, berdasarkan habitatnya di sini ternyata ada tumbuhan yang hidup di tempat yang berkadar garam tinggi, yaitu seperti hutan mangrove. Bisa dilihat di belakang ini. Ini adalah tanaman bakau, atau bisa dikatakan ini adalah hutan mangrove. Jadi tanaman yang termasuk pada habitat yang tinggal di tempat yang berkadar garam tinggi atau bisa dikatakan di tempat yang berawa adalah tumbuhan bakau. Dan tumbuhan bakau ini teman-teman itu merupakan tumbuhan tinggi yang mana memiliki daun, memiliki akar, dan memiliki agar. Baik, demikian dulu untuk pengklasifikasian tempat habitat makhluk tumbuhan yang berkadar garam tinggi. Terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman kita yang satunya.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan hidrofit. Kita tahu dulu tumbuhan hidrofit ini adalah salah satu tumbuhan yang hidup di air. Jadi tumbuhan hidrofit ini yaitu dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun tujuan dari tumbuhan hidrofit ini yaitu untuk mempertahankan hidupnya di lingkungan sekitarnya. Dan kita bisa dapat melihat langsung gambar dari tumbuhan hidrofit tersebut. Baiklah, sekarang kita akan klasifikasikan tumbuhan tingkat rendah yaitu lumut. Yang dimana lumut ini biasanya hidup di tempat yang lembab seperti di dasar hutan, di pohon, atau di permukaan batu bata yang kekurangan asupan sinar matahari sehingga keadaannya lembab. Jadi setelah kita mengamatinya, lumut ini termasuk tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan lembab. Terima kasih. Baik teman-teman, ini adalah salah satu habitat yang tidak terlalu lembab dan juga tidak terlalu kering. Salah satu contoh tumbuhannya yaitu pohon kelapa, di mana pada keadaan tanahnya tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu lembab. Demikian. Maka perlu juga teman-teman harus mengerti apa atau mengetahui tujuan daripada hal yang kami lakukan ini. Pada bisa dipersilakan. Baik, tujuannya yaitu untuk mengklasifikasikan tumbuhan tingkat rendah dan tingkat tinggi beserta dengan habitat dan habitatnya dan juga contoh-contohnya. Baik, jadi intinya di sini yaitu tentang pengklasifikasikan berdasarkan habitat dan habitatnya. Baik, sebelum kita masuk pada pengklasifikasinya, alangkah baiknya kita juga harus mengetahui apa itu tumbuhan tingkat tinggi dan apa itu juga tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat tinggi ini teman-teman adalah suatu kelompok tumbuhan yang tingkat perkembangannya sudah tinggi, di mana tumbuhan tersebut sudah memiliki batang, akar, dan daun sejati. Dan sedangkan pada tumbuhan tingkat rendah ini yaitu kelompok tumbuhan yang struktur tubuh dan perkembangan organ tubuhnya masih sangat sederhana, yaitu kebalikan daripada tumbuhan tingkat tinggi ini. Dan adapun ciri-ciri daripada tumbuhan ini, dan pada teman kami Mbak Tia dan Aren dipersilakan untuk menjelaskannya. Ciri-ciri yang pertama, tumbuhan tingkat rendah belum memiliki struktur pembuluh yang khas dan jelas dibedakan, sementara tumbuhan tingkat tinggi sudah memiliki sistem pembuluh ini. Kemudian, tumbuhan tingkat rendah belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, dan bagian ini sulit dibedakan. Sementara tumbuhan tingkat tinggi sudah memiliki akar, batang, dan sejati yang mudah dibedakan. Baik teman-teman semua, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari tumbuhan tingkat tinggi dan rendah dan juga serta ciri-cirinya, maka kita akan masuk pada pembahasan inti kita, yaitu mengenai pengklasifikasian tumbuhan ini berdasarkan habitatnya. Di sini ada dua yang jadi topik kita pada hari ini, yaitu berdasarkan habitat dan habitatnya. Dan untuk pada habitat kami akan menjelaskan berdua saya seperti daripada Anissa Lauri, dan bagian habitatnya akan dijelaskan oleh Marta dan Malik. Nah teman-teman semua, pada pengklasifikasian tumbuhan tingkat tinggi ini dan pada tingkat rendah ini ada berdasarkan habitat ini ada beberapa tempatnya untuk memelasukan kehidupannya, yaitu seperti pada xerophyt atau tumbuhan yang hidup di tempat kering seperti tanaman Passeopodium tini, tanaman akasia, bojum, dan pohon zaitun. Dan yang kedua, tempat habitat selanjutnya yaitu hidrofit atau tempat yang berair. Jadi pada tempat berair ini terdapat beberapa tumbuhan tingkat tinggi, yaitu seperti bambu air, melati air, dan juga seperti tanaman water canal. Yang ketiga yaitu hygrofit atau tanaman yang tumbuh di tanah-tanah lembab, yaitu seperti bakau. Dan selanjutnya tanaman yang hidup di kadar garam tinggi atau bisa disebut dengan halorofit, yaitu tumbuhan mangrove atau lozartae. Dan yang terakhir yaitu tempatnya yaitu pada tempat yang tidak kering dan juga tidak berair atau bisa disebut dengan mesoid, yaitu tumbuhan yang sering kita jumpai, yaitu seperti pohon mangga, pisang, pepaya, kelapa, dan lain-lain. Dan untuk tumbuhan tingkat rendah
akan dijelaskan oleh teman kami Satri Lauli. Baik, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari tumbuhan tingkat rendah, di mana xerophyt yaitu contohnya yaitu kaktus dan lidah buaya, kemudian xerophyt contohnya yaitu monywort, yang ketiga yaitu heterophyt yaitu contohnya Azolla pinnata, kemudian yaitu halophyt contohnya yaitu Sweetgrass, kemudian yang terakhir yaitu mesophyt yaitu contohnya yaitu padi. Baik teman-teman semua, setelah kita mendengarkan tadi apa habitat daripada pengklasifikasi habitat pada tumbuhan tingkat tinggi dan rendah, maka kita masuk pada pengklasifikasi berdasarkan habitatnya atau perilakunya. Kepada teman kami dipersilakan. Yang pertama yaitu merangkas, adalah kegiatan tumbuhan dengan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan dan mengurangi kebutuhan atau asupan nutrisi. Contohnya, pohon jati pada musim kemarau. Yang kedua, seismonasti atau stigmonasti, yaitu gerakan suatu tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan atau tekanan. Contohnya, membuka dan menutup daun putri malu. Selanjutnya, fotonasti merupakan gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contoh bunga pukul 4 yang mekar sekitar pukul 4 sore. Selanjutnya, kenonasti, yaitu gerakan nasti akibat adanya rangsangan zat kimia. Contohnya stomata. Selanjutnya, termonasti, yaitu gerakan nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya bunga tulip saat udara sesuai. Selanjutnya, niktinasti, yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan pada suasana gelap. Contohnya pohon turi. Selanjutnya, nasti kompleks adalah gerakan nasti yang dipengaruhi lebih dari satu macam rangsangan. Contohnya, membuka dan menutupnya stomata karena cahaya matahari, zat kimia, air, dan suhu. Selanjutnya, estivasi, yaitu mematikan sementara bagian tubuhnya yang ada di atas permukaan tanah untuk mengurangi penguapan pada musim panas. Contohnya jahe. Baik, demikian hasil pembahasan kami kelompok 1 tentang pengklasifikasian tumbuhan tingkat rendah dan tinggi berdasarkan habitat dan habitusnya dan beserta contoh-contohnya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan semoga video ini sangat bermanfaat buat teman-teman kan semua dan serta juga yang menyaksikan video ini. Oke, ya,